Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam menyampaikan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, serta senang ataupun tidak, suatu era kehidupan yang baru akan kita jalani setelah masa pandemi COVID-19 ini, baik di Indonesia maupun di negara lain. Cepat atau lambat akan melonggarkan PSBB, bahkan menghentikan lockdown. Dengan begitu ekonomi akan pulih. Namun belum menjamin penurunan penularan virus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi yang demikian, ketika kita harus menjalani kehidupan new normal yang tidak menjamin tidak ada penularan virus, realitanya kita tetap tidak bisa benar-benar lepas dari rasa gelisah, bahkan dari rasa khawatir yang merugikan diri kita sendiri. Tentu saja yang kita maksud adalah kekhawatiran yang berlebihan yang menimbulkan rasa takut, berbeda dengan kewaspadaan. Alhasil, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma COVID-19 yang kita takutkan, tapi dampak lain yang ditimbulkan seperti banyaknya kejahatan yang bisa saja menjadikan kita korbannya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman dan ketenangan ketika pada situasi dalam hidup yang merampas rasa aman dan membuat kita khawatir yang berlebihan? Apa yang harus kita ingat? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 3000 tahun yang lalu, Mazmur 121 menggubah nyanyian ziarah yang cukup terkenal. Ada kemungkinan penulis Mazmur saat itu sedang menempuh perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan ke sana adalah perjalanan yang penuh dengan risiko. Bisa jadi dalam perjalanan menuju ke sana dirinya sangat rentan terhadap ancaman. Jika hal tersebut terjadi, di manakah pemazmur akan mendapatkan pertolongan? Ayat 1 kita baca. Raja Daud menulis, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Di sana tidak hanya ada gunung, tapi juga ada patung-patung berhala buatan manusia yang disembah. Artinya apa, saudara-saudara? Betapa sering apabila kita masuk dalam suatu masalah,
saat kita merasa terperangkap, ketakutan, terpojok dalam hidup ini, maka mata kita yang pertama mencari gunung mana yang bisa kita andalkan untuk kita minta tolong. Bahkan sering kita mengandalkan kekuatan kita menjadi gunung bagi kita sendiri. Raja Daud meneruskan, "Aku melihat ke setiap gunung, ternyata tidak ada satupun yang dapat menolongku." Bukankah saudara dan saya merasakan hal yang sama? Maka Daud melayangkan matanya ke tempat lain, ke gunung batunya, satu-satunya pengharapannya. Siapa itu? Kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang menjamin keselamatan kita. Apa yang bisa Tuhan lakukan sebagai penjaga hidup kita? Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Hal ini berarti Tuhan akan menopang dan tidak membiarkan kita terjatuh. Kedua, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dalam kondisi apapun juga, apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin. Bahkan ketika ketika Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak bekerja dan tidak ada jalan keluar lagi, Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Ketiga, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Hal ini berkaitan dengan keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya menjaga kita dari segala kecelakaan, tetapi bahkan Tuhan melindungi nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga dari segala kekayaan yang kita miliki? Keempat, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan kekal. Dia menjaga ketika kita di dalam benteng kota ataupun saat kita keluar melewati gerbang kota, di rumah, di pasar, di kantor, bahkan ketika di ruang isolasi COVID-19, dimanapun kita berada, bahkan ketika kita hidup atau nanti ketika kita telah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita membutuhkan pertolongan, kita sudah coba melihat gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, bahkan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Masih ada Tuhan. Tuhan membuka tangannya. "Mari, Aku yang menciptakan langit dan bumi, Aku sanggup menolong engkau." Dari manakah datangnya pertolonganku? Ya, dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir lagi. Mampukan kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.